Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Azaria Putri dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Darmas Indonesia. Nah teman-teman, kali ini saya akan menyajikan sebuah pembelajaran tentang materi himpunan. Yang mana yang akan saya bahas yaitu yang pertama konsep dari himpunan, yang kedua yaitu cara penyajian dari himpunan, yang ketiga yaitu jenis-jenis dari himpunan, yang keempat relasi himpunan, dan yang terakhir yaitu operasi dari himpunan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, konsep himpunan. Nah sebelum kita masuk ke konsep himpunan ini, saya mau bertanya nih, bagi teman-teman, pernah nggak teman-teman tuh memperhatikan, misalnya kalau pergi ke pasar gitu, memperhatikan ada pedagang yang jualan sayur, ada pedagang yang jualan buah, ada pedagang yang jualan daging, ada pedagang yang jualan jualan pakaian gitu. Nah itu semua bisa dikategorikan sebagai himpunan. Nah kita masuk ke konsep himpunan. Himpunan itu adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat keanggotaan tertentu. Seperti yang pertama memiliki anggota yang jelas, yang kedua memiliki alat ukur yang jelas, yang ketiga yaitu memiliki notasi. Contoh dari himpunan. Yang pertama himpunan bilangan bulat, yang kedua yaitu himpunan laki-laki, himpunan siswa laki-laki kelas 7E SMP Negeri 02 Kota Baru. Nah ini termasuk dalam himpunan. Yang ketiga yaitu himpunan siswa perempuan kelas 7E SMP Negeri 02 Kota Baru. Selanjutnya yaitu yang bukan himpunan. Yang pertama yaitu yang bukan himpunan. Yang pertama himpunan siswi cantik kelas 7E SMP Negeri 02 Kota Baru. Nah, kenapa ini bukan himpunan, termasuk himpunan? Karena kata cantik ini itu seperti gini. Kita misalnya ada siswi nih, dari setiap orang itu mungkin pendapatnya berbeda-beda. Nah itu bukan termasuk himpunan karena tidak memiliki alat ukur yang jelas. Sama juga seperti himpunan siswa pintar kelas 7E SMP Negeri 02 Kota Baru. Nah kata pintarnya ini belum jelas alat ukurnya gimana. Sama juga yang ketiga yaitu himpunan siswa kaya kalau di kelas 7E SMP Negeri 02 Kota Baru. Nah siswa kayanya ini belum jelas nih alat ukurnya, jadi ini belum bisa dikatakan sebagai himpunan. Nah selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu sampai di sini paham kan tentang konsep himpunan. Nah kalau paham kita lanjut ke materi yang kedua yaitu cara dari penyajian himpunan. Yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Seperti himpunan A 1 dengan anggota 1, 2, 3, 4, himpunan B dengan anggota A, B, C, D, S. Cara yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya, yaitu seperti A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Sifatnya bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah yang ketiga yaitu dengan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya himpunan A di mana himpunan yang anggotanya semua anggota X sedemikian sehingga X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 8 atau kurang dari 8, serta X adalah
bilangan ganjil. Sampai di sini paham? Kita lanjut ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan semesta, himpunan yang sedang dibicarakan, seperti himpunan petani di Dharmasraya, himpunan guru sekolah SMP Negeri 02 Kota Baru, terus himpunan pedagang di pasar Kota Baru misalnya, seperti ada pedagang buah, pedagang sayur. Nah, itu termasuk himpunan yang sedang dibicarakan. Yang selanjutnya yaitu himpunan tak berhingga, himpunan yang mungkin tidak bisa dihitung. Nah, himpunan bilangan genap atau himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu kan tidak bisa kita tentukan batasnya di gimana gitu, batasnya di mana gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa hitung. Sama juga dengan himpunan bilangan ganjil. Nah, materi yang selanjutnya yaitu himpunan berhingga. Beda dengan himpunan tak berhingga. Himpunan ini bisa dihitung. Contohnya, himpunan bilangan genap kurang dari 10. Yaitu himpunan A yang anggotanya, himpunan bilangan genap kurang dari 10 tadi 2, 4, 6, 8. Lanjut ya. Selanjutnya himpunan kosong. Yang mana himpunan kosong ini tidak memiliki anggota. Himpunan bilangan ganjil dibagi 2. Nah, bilangan ganjil dibagi 2. Seperti 3 bagi 2. Kan nggak bisa. Jadi tidak ada kan? 3 dibagi 2. Jadi tidak ada bilangannya. Jadi himpunannya kosong. Yang selanjutnya yaitu himpunan kuasa, yaitu jumlah himpunan yang dapat dibuat dari himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan dia sendiri. Contohnya, himpunan B dengan anggota 1 dan 2. Maka himpunan kuasa dari B itu tadi ada himpunan bagian, himpunan kosong. Himpunan kosong. Nah, ini yang termasuk himpunan kosong. Nah, himpunan bagiannya yaitu 1, 2. Nah, himpunan dia sendiri tadi 1 dan 2, sehingga jumlahnya itu ada 4. Pembahasan selanjutnya yaitu relasi himpunan. Yang pertama, himpunan saling lepas. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika himpunan dari A dan B tidak memiliki anggota yang sama. Contohnya, himpunan A dengan anggota 1, 3, 5 dan himpunan B dengan anggota 2, 4, 6. Karena tidak ada anggotanya yang sama dari himpunan A dan B ini, maka A dan B dikatakan saling lepas. Selanjutnya, himpunan sama. Himpunan A dan B dikatakan sama bila semua anggota himpunan A sama dengan semua anggota himpunan B. Elemennya yang sama. Seperti contohnya, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat dilihat himpunan A dan himpunan B itu sama. Jadi himpunan A dan B itu termasuk himpunan sama. Sampai di sini paham? Semoga paham ya. Lanjut ke yang selanjutnya, himpunan bagian. A himpunan bagian B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B. Contohnya, A himpunan A dengan anggota 1, 2, 3
himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, himpunan C dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga himpunan bagiannya itu nih, A bagian dari B. A ini bagian dari B. Nah, B bagian dari C, sehingga A juga bagian dari C. Paham kan? 1, 2, 3 itu ada di B, ada di himpunan B. Himpunan A itu ada di himpunan B. Anggota himpunan B itu ada di anggota himpunan C, dan juga anggota himpunan A itu ada di anggota himpunan C. Sehingga dari soal ini dapat kita simpulkan A bagian dari B, B bagian dari C, A bagian dari C. Selanjutnya, himpunan yang ekuivalen. Jika jumlah anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Nah, perlu ditekankan jumlah anggota ya, jumlah anggota. Contohnya, nih, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah anggotanya kan ada 5. Nah, himpunan B A, B, C, D, E. Nah, jumlah anggotanya juga ada 5. Nah, sehingga himpunan A dan B ekuivalen. Selanjutnya, yang kelima, himpunan berpotongan. Himpunan A dan himpunan B dikatakan berpotongan jika antara himpunan A dan himpunan B terdapat anggota yang sama. Contohnya, himpunan A anggotanya 2, 4, 6. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3. A dan B berpotongan karena ini seharusnya 2. Ini seharusnya 2. Dua anggota A dan ini juga salah. 2 anggota B. Maksudnya ini kan dari himpunan A dan himpunan B ada anggotanya yang sama, yaitu ada 2. Nah, paham kan? Insya Allah paham ya. Insya Allah paham. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu operasi dari himpunan. Yang pertama yaitu ada himpunan operasi himpunan gabungan, dilambangkan dengan U. Dikatakan gabungan jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B digabungkan. Contohnya, A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. B anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tinggal kita gabungkan aja himpunan kedua ini, sehingga A gabungan dari B itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjut ke operasi himpunan yang kedua, yaitu irisan. Satu irisan yang anggotanya irisan itu adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan himpunan A dan sekaligus merupakan anggota himpunan B. Contohnya, nah, dari himpunan A ada mangga, anggotanya ada mangga, apel, duku, jeruk. Nah, himpunan B anggotanya ada anggur, duku, durian, apel. Nah, irisan tadi anggotanya himpunan A sekaligus himpunan B. Jadi, anggota A sekaligus anggota B. Jadi, itu ada apel dan juga duku. Nah, A irisan B itu apel dan duku. Paham? Insya Allah paham. Lanjut. Operasi yang selanjutnya yaitu selisih himpunan. Dikatakan selisih jika anggota yang ada di himpunan B tapi tidak ada di himpunan A. Seperti contohnya, himpunan A itu anggotanya mawar, tulip, melati. Himpunan B itu anggotanya tulip, melati, anggrek. Maka himpunan A selisih dari himpunan B ini
kan di B ini tidak ada mawar, jadi A selisih B itu mawar. Demikian juga dengan B selisih A. Di A ini tidak ada anggrek, jadi B selisih A itu anggrek, himpunan anggrek. Selanjutnya yaitu operasi komplemen, yaitu himpunan yang ada di himpunan semesta tapi tidak ada di himpunan A. Contohnya, misalkan di sini ada contoh himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3. Himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B itu anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga untuk operasi A komplemennya yaitu ini bukan 16 tapi 6. Maaf, salah. Nah, di A komplemen itu anggotanya 6, 7, 8, 9, 10 karena tidak ada di himpunan A. Nah, B komplemen itu di himpunan B itu 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang tidak ada di himpunan B ini 1, 2, 3, 9 dan 10. Nah, sampai di sini paham? Nah, semoga paham ya dari penjelasan tadi. Nah, itulah pembahasan materi himpunan dari saya. Semoga pembahasan tadi bermanfaat untuk saya, untuk kita semua, dan untuk teman-teman. Dan juga kalau ada pembahasan yang salah, saya mohon maaf. Mohon dikoreksi juga. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.